Baik, kita kembali di Tebar Kabar, lanjutkan informasi internasional, salah satunya terkait perkembangan terbaru mengenai kapal feri di Korea Selatan ya. Ini ramai sekali ya. Ya. Dan setelah lebih dari 3 hari penyelamatan, baik oleh penyelam dan regu penyelamatan di sana, ini dari regu penyelamat sudah menemukan sebanyak 49 jenazah. Keluarga penumpang kapal feri yang tenggelam di Korea Selatan menyatakan protes dan kemarahannya atas minimnya upaya penyelamatan yang dilakukan saat insiden terjadi. Polisi menghentikan sekitar 100 orang yang berusaha meninggalkan Pulau Jindo untuk melakukan protes di ibu kota Seoul. Sejak insiden terjadi, banyak kerabat penumpang datang ke Jindo. Ratusan penginap di sebuah gedung olahraga menanti kabar dari tim penyelamat. Bentrokan pecah ketika beberapa anggota keluarga mencoba untuk menyeberangi jembatan ke daerah untuk melakukan protes. Salah seorang ayah dari penumpang yang hilang mengatakan bahwa mereka ingin jawaban dari orang yang bertanggung jawab tentang mengapa tidak ada perintah apapun dari kapal dan tidak ada upaya penyelamatan. Mereka jelas berbohong dan melempar tanggung jawab. Sekitar 350 dari 476 penumpang adalah siswa dari Danwo High School di pinggiran Seoul. Pesan singkat dan telepon yang diterima keluarga ketika insiden terjadi menggambarkan orang-orang terperangkap dalam koridor yang padat dan tidak mampu keluar dari feri yang tenggelam. Di video rekaman dari kapal juga memperlihatkan para kru memerintahkan penumpang untuk tetap berada di dalam kapal walau posisi feri sudah sangat miring dan tenggelam. Sekitar 200 kapal, 34 pesawat, dan 600 penyelam berupaya melakukan pencarian korban. Ya, keluarga dari 253 orang ya penumpang kapal feri yang bernama Seoul ya, yang tenggelam. Ini sekarang mulai geram dengan tidak adanya himbauan dari regu penyelamat ataupun dari awak kapal ya untuk menyelamatkan diri pada waktu itu. Betul sekali, mereka menganggap bahwa usaha penyelamatan itu sangat lambat sekali. Dan kita juga tadi sempat melihat ya, ada semacam bentrok antara pengunjuk rasa atau mereka yang berasal dari keluarga korban dengan para polisi karena mereka berniat dari keluarga korban sendiri protes dan mereka berniat untuk pergi ke Seoul untuk mengeluarkan unjuk rasa mengenai tahapan atau tindakan yang dilakukan dari kapal feri Seoul sendiri ya dalam menyelamatkan korban. Sejauh ini korban meninggal 49 orang. 49 orang dengan tambahan 17 kemarin ya. Iya, sementara 174 berhasil diselamatkan dan ada sekitar 300 lebih yang masih terus dalam proses pencarian ya. Sementara 300 lebih adalah murid dari sekolah menengah di pinggiran kota Seoul yang keluarganya sampai sekarang masih berharap-harap cemas apakah keluarga mereka hidup atau tidak. Baik, sekarang kita ke Meksiko, di mana sebuah kapal, bukan kapal tapi pesawat ya, pesawat jenis Hawker 800 yang merupakan sejenis jet mewah, Senin kemarin jatuh menyebabkan 8 orang penumpangnya tewas seketika. Sebuah pesawat pribadi di Meksiko jatuh di kawasan utara ibu kota tersebut. Dan menurut warta AP, pesawat tersebut adalah Hawker 800, sejenis jet mewah. Catatan media menunjukkan kalau pesawat tersebut jatuh menimpa atap sebuah gedung saat hendak mendarat di Bandar Udara Saltillo. Pesawat terbakar dan hancur berkeping-keping. Pecahan pesawat itu bahkan terserak hingga 400 meter dari lokasi kejadian. Sementara itu, menurut pemeriksaan sementara unit perlindungan sipil Meksiko, di dalam pesawat ada 2 pilot, 2 pasang suami istri, 1 orang bocah berusia 10 tahun dan 1 perempuan. Seluruh korban tewas. Sejauh ini petugas masih melakukan penyelidikan ihwal pemicu kecelakaan. Kuat dugaan cuaca berkabut saat pendaratan menjadi penyebab kecelakaan itu. Ya, dan penyebab utama dari jatuhnya pesawat yang menewaskan 8 korban ini akibat cuaca buruk dan gangguan kabut hingga salah mendarat ya. Iya benar, pesawat itu menurut beberapa saksi mata sebenarnya hendak mendarat di Bandara Saltillo ya. Tapi entah kenapa
pesawat tersebut malah jatuh dan menimpa sebuah gedung. Bahkan saking kerasnya benturan tersebut menyebabkan runtuhan pesawat atau puing-puing dari pesawat itu bahkan sampai terlontar hingga 400 meter jauhnya, Teddy. Iya. Dan pemerintah setempat sendiri sampai sekarang sedang melakukan investigasi dan mencari apa sebenarnya penyebab terjatuhnya pesawat tersebut. Iya, untuk Anda ingin mengetahui ini perkembangan dari tenis Master 1000 Monte Carlo ya, sebentar lagi akan kita munculkan. Pastikan Anda terus bersama kami di Tempat Kabar.